Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 88. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Dewa Tianyi kini masih menjelaskan sesuatu tentang kehidupannya pada saat menjadi manusia pada Dewa Rulai dan juga Dewa Sasin. Setelah kematian istri, anak, dan juga orang tuanya, Dewa Tianyi pun mengatakan, apa itu darah? Apa itu air mata? Aku dulu memandang rendah makhluk hidup, tapi aku tidak tahu makhluk hidup itu apa. Sampai aku menjadi anggota dari makhluk hidup, aku pun tidak pernah mengerti apa itu cinta. Dan saat ini, perampok itu pun juga akan membunuh Dewa Tianyi. Dewa Tianyi hanya diam saja, meratapi kematian keluarganya. Dan perampok itu benar-benar akan menebaskan senjatanya pada tubuh Dewa Tianyi. Dewa Tianyi pun lanjut menjelaskan kelahiran, usia tua, penyakit, kematian, kegembiraan, kemarahan, kesedihan, kebahagiaan di dunia. Itu adalah sebuah obsesi, dan obsesi inilah yang membuat segalanya bermakna. Tapi apakah ini yang aku cari dalam perjalananku? Saat perampok itu benar-benar akan menebas kepala dari Dewa Tianyi, Dewa Tianyi pun menggunakan jurusnya dan dia menghentikan pergerakan dari perampok itu. Perampok pun menjadi terkejut karena dia tidak bisa bergerak. Dan sekarang Dewa Tianyi kembali menggunakan kekuatannya dan mengambil pisau yang ada di tanah. Kemudian Dewa Tianyi sambil akan menebas kepala dari perampok itu, dia pun berkata, ini adalah kemarahan. Dan ini adalah kebencian. Tapi inilah yang disebut dengan pemegang kendali. Aku memiliki kemampuan untuk berubah dan mengubah segalanya. Dan aku juga memiliki kemampuan untuk membalas dendam atas kematian orang tua dan juga istriku. Tapi bagaimana? Orang tua dan istriku tetap tidak akan kembali dari kematiannya. Dewa Tianyi yang sebenarnya bisa membunuh perampok itu, dia tiba-tiba saja menghentikan serangannya. Karena apapun yang dia lakukan tidak akan bisa mengembalikan orang tua dan juga istri serta anak tercintanya. Dan sekarang Dewa Tianyi membuang pisau yang ada di tangannya. Kemudian perampok itu benar-benar akan menebaskan pedangnya pada tubuh Dewa Tianyi. Dan tiba-tiba saja perampok itu pun kini terpental oleh sebuah kekuatan yang tidak terlihat yang melindungi tubuh dari Dewa Tianyi ini. Anak buah dari perampok itu menjadi kebingungan dengan apa yang terjadi pada pimpinannya. Dan perampok itu pun mengatakan bahwa Dewa Tianyi ini adalah seorang iblis yang pandai menggunakan mantra. Perampok itu pun juga ingin tangan dari Dewa Tianyi ini dipotong sekarang juga. Anak buahnya pun kini bergegas dan dia memotong kedua tangan dari Dewa Tianyi. Tapi Dewa Tianyi tetap tidak bergerak dan dia diam saja di tempat itu. Bahkan ekspresi wajah dari Dewa Tianyi pun juga tetap terlihat datar. Hal ini membuat perampok mengatakan, apa? Orang ini tidak mengubah wajahnya sama sekali. Bahkan kita telah memotong kedua tangannya. Dan kepala perampok itu saat ini menginginkan Dewa Tianyi untuk mati saja. Dan tiba-tiba saja perampok itu pun lenyap dalam sekejap mata. Dan Dewa Tianyi pun melanjutkan hidupnya. Dia pun berkata, setelah hari itu aku memilih untuk hidup selamanya. Aku menjadi pengemis yang cacat dan menjalani perjalanan hidup yang tragis di dasar dunia. Mungkin dengan begitu aku bisa mencoba untuk melupakan kejadian yang kualami. Tapi nyatanya ketakutan itu terlalu nyata. Aku pun tidak bisa melupakan ketakutan itu yang merupakan bagian dari emosi dunia manusia serta reinkarnasi hidup dan mati. Tapi setelah bertahun-tahun aku mencoba, aku tetap tidak bisa melupakan kesedihan itu. Kesedihan yang tidak pernah berujung atas hilangnya keluarga dan orang-orang yang kucinta. Orang tuaku, istri dan anak-anakku, serta obsesiku. Dan akhirnya aku mengerti semua hal itu
adalah sebuah fenomena, dan itu adalah fase yang benar. Di dalam setiap fase kehidupan, pasti ada rasa suka, rasa sedih, kebaikan, dan juga keburukan. Ini mungkin semua obsesi relatif yang membuat hidup menjadi bermakna. Setelah aku mati di dunia manusia, jiwaku pun kembali ke surga 34. Namun obsesiku dengan dunia manusia membuat tubuhku terbelah menjadi dua. Yang satu menjadi Tianren Yueba dan satu lagi menjadi Tao Esiguan. Kita berjuang dan bertarung terus-menerus di tempat ini sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Dan akhirnya kalian pun datang dan merubah segalanya. Mendengar penjelasan dari Dewa Tianyi, Dewa Rule dan juga Dewa Sasin hanya diam saja. Kita berpindah ke tempat pertempuran antara roh darah bumi melawan Raja Ashura. Saat ini Raja Gila Rahu, dia pun menggunakan tebasan pedangnya untuk menyerang roh darah bumi. Kemudian roh darah bumi berkata pada Raja Rahu, "Hei kodok tua, jadi kamu menggunakan tubuh Raja Rahu untuk melawanku." Mendengar perkataan dari roh darah bumi, Jenderal Surga Timur menjadi terkejut karena sekarang Raja Kebajikan telah menguasai tubuh dari Raja Gila Rahu. Bahkan semua orang yang berada di tempat itu mendengar apa yang dikatakan oleh roh darah bumi ini. Kemudian Sun Wukong bertanya pada gurunya apa yang terjadi, karena tiba-tiba saja Raja Kebajikan telah berada di dalam tubuh Raja Rahu. Kemudian Pat Kai pun berkata, "Ini benar-benar aneh. Kenapa Rahu menjadi Raja Kebajikan? Hal ini sangat luar biasa. Guru, apakah kita akan bergabung dalam pertempuran?" tanya Pat Kai pada Guru Tang Sanzang. Raja Rahu pun masih dengan menggunakan pedang iblis asuranya untuk tetap menebas tubuh roh darah bumi. Dan saat ini roh darah bumi pun berhasil dipukul mundur oleh Raja Gila Rahu. Terlihatlah sebuah sayatan yang cukup banyak berada di tubuh dari roh darah bumi akibat serangan yang dilakukan oleh Raja Gila Rahu ini. Tubuh roh darah bumi yang sudah penuh dengan sayatan, dia pun berteriak pada Raja Rahu, "Raja Kebajikan, aku tidak berharap kamu menggunakan tubuh orang lain untuk melawanku. Kamu benar-benar memalukan." Dan Raja Rahu pun menjawabnya, "Raja Kebajikan tidak menggunakan tubuhku, tapi kami bekerja sama." Roh darah bumi pun terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Raja Gila Rahu ini. Kemudian saat ini roh darah bumi menggunakan kekuatan dari tanduknya untuk memulihkan tubuhnya yang terluka. Raja Rahu pun kembali mengatakan, "Aku adalah Raja Asura yang terhormat. Bagaimana aku bisa dengan mudah dimanipulasi oleh seseorang dan dijadikan sebagai boneka?" Kemudian Taisang Lojun yang saat ini berada di dalam tubuh dari Raja Rahu, dia pun mengatakan, "Roh darah bumi, tubuh fisik Taisang Lojun milikku sekarang sudah tidak ada, dan ini hanyalah sebuah roh yang masih tersisa. Jadi aku harus mengandalkan kekuatan dari tubuh orang lain. Tapi baru saja aku tiba di tempat ini, aku menemukan tubuh yang terkuat untuk bisa kugunakan. Terima kasih Raja Asura, karena dirimu telah mengambil inisiatif untuk meminjamkan tubuhmu pada diriku." Dan Raja Rahu pun mengatakan, "Tapi titik tengahnya, tidak ada pertanyaan siapa yang mengendalikan dan siapa yang dikendalikan. Tapi kami bersatu untuk berjuang bersama." Jenderal Surga Timur menjadi tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Raja Kebajikan yang ada di dalam tubuh dari Raja Rahu, bahwa saat ini Raja Rahu adalah tubuh terkuat di tempat ini. Roh darah bumi pun kembali berkata pada Raja Kebajikan, "Ternyata begitu ya. Aku paham sekarang. Kamu hanyalah seekor tikus yang bersembunyi di tubuh orang lain." Bahkan Biksu Tong juga merasa tidak percaya bahwa tubuh dari Raja Kebajikan saat ini sudah tidak ada, dan yang tersisa hanyalah roh dan jiwanya. Mendengar kata jiwa, tiba-tiba saja Sun Wukong kini menjadi terdiam dan dia mengatakan, "Jiwaku, di mana itu?" Dan terlihatlah bayangan jiwa dari Sun Wukong terpantul sangat besar di dalam jantung bumi. Sun Wukong mengatakan hal seperti itu karena dia merasa kekuatannya yang dulu telah menghilang dari tubuhnya.
Daun-daun pun berguguran di tempat itu akibat pertempuran dari roh darah bumi melawan Raja Asura. Roh darah bumi yang saat ini akan menghadapi Raja Gila Rahu dan juga Raja Kebajikan. Dia mengatakan, "Hei Raja Kebajikan, apapun trik yang telah kamu gunakan dan kekuatan macam apa yang telah kamu miliki sebelumnya, hasilnya akan sama saja." Raja Kebajikan pun menjawab perkataan dari roh darah bumi. "Roh darah bumi, apa yang kau katakan itu tidak ada buktinya. Dan mari kita lihat saat ini sebenarnya siapa yang akan kalah di tempat ini." Dan Raja Rahu juga menjawabnya. Hasil akhirnya akan muncul di bawah kekuatan. Raja Rahu pun menggenggam erat pedang iblisnya. Dia pun menggabungkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Raja Kebajikan yang ada di dalam tubuhnya. Sampai-sampai pedang iblis milik Raja Gila Rahu kini mengeluarkan sebuah cahaya dan pedangnya pun juga memanjang. Melihat gabungan kekuatan dari Raja Kebajikan dan juga Raja Gila Rahu, roh darah bumi pun saat ini juga akan benar-benar bertarung dengan serius melawan mereka berdua. Dan dalam sekejap saja, roh darah bumi mengeluarkan kekuatan api dan juga petir dari tubuhnya. Kekuatan api dan juga petir itu dirubah oleh roh darah bumi menjadi sebuah pedang yang ada di tangannya. Dan pedang ini disebut dengan pedang 4 kesengsaraan. Raja Gila Rahu pun tidak takut menghadapi roh darah bumi. Dia pun kembali melesat dengan pedang iblisnya yang sudah digabungkan dengan kekuatan Raja Kebajikan, dan Raja Gila Rahu berteriak, "Roh darah bumi, bagaimanapun penampilanmu sekarang, itu sama sekali tidak penting." Setelah mengatakan hal itu, Raja Rahu pun melakukan tebasan pada tubuh roh darah bumi. Dan terlihatlah sebuah tebasan yang cukup banyak akan segera menyasar tubuh roh darah bumi yang ada di depannya. Raja Rahu pun juga berteriak karena saat ini kekuatan itu adalah yang paling penting. Dan roh darah bumi, dia juga menggunakan kekuatan tebasan pedang petir dan juga pedang api di tangannya. Raja Rahu yang tidak gentar sama sekali menghadapi roh darah bumi, dia pun berteriak dan mengatakan, "Berjuang, karena kita pantas mendapatkan kegembiraan dan juga kebahagiaan. Bahkan jika seluruh dunia runtuh dan hancur total, aku akan tetap berjuang sampai akhir." Dan kini kedua kekuatan hebat pun akan saling beradu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah yang akan memenangkan duel ini? Apakah Raja Gila Rahu yang sudah bersatu dengan Raja Kebajikan? Ataukah roh darah bumi yang sudah menggunakan kekuatan pedang petir dan juga pedang api? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video yang akan tayang 1 minggu lagi. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.